Waktu dan kesempatan langsung saya berikan kepada moderator kita pagi ini. Kepada Bapak Haji Indrik Sustianto, Eskepners, disilakan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, sehat-sehat semua teman? Alhamdulillah, karena salah satu syaratnya bisa berangkat harus sehat. Ya. Untuk materi pertama kali ini adalah berkaitan tentang kegawat daruratan. Karena gawat daruratan bisa terjadi kapan saja, di mana saja, pada siapa saja. Yang menarik pada saat ini adalah kita membahasnya gawat daruratan yang bisa terjadi pada jamaah haji yang berada di Arab Saudi. Kebetulan, alhamdulillah, beruntung sekali kita pemateri kali ini yang sudah berpengalaman menangani emergensi yang dalam sejarah TKHI pelayanan haji itu 2023 itu sangat dahsyat karena 70% lansia, tidak panjang lebar. Berikut pemateri kita Haji Dr. Sutowo SPPD Finasim, dipersilahkan. Beliau juga kami bacakan kurikulum vitae-nya. Ketua Kepala Sektor 6 Mekah PPIH 2023. Dipersilahkan, Dr. Sutowo. Ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih, tadi CV saya sudah ditampilkan. Tapi dari semua ini ya, dari senternya ada, pointernya mana? Oh ya, dari semua kurikulum vitae ini, yang paling berat itu nomor 12 ya, jadi ketua RT. Yang paling pekerjaan saya yang paling mulia, karir saya yang paling tinggi adalah yang nomor 13. Jadi sungguh tugas saya sebagai PPIH, PJMT tahun kemarin itu adalah pekerjaan yang paling terhormat bagi saya, dunia akhirat pokoknya. Ya, baiklah. Saya hari ini akan menyampaikan penanganan kegawat daruratan jamaah haji. Namun fokusnya saya lebih memberikan pengalaman-pengalaman saya ataupun motivasi ya, cerita motivasi. Kalau dalam hal tata laksana klinis mungkin di lain waktu. Iya. Jadi jamaah haji itu maaf, bisa di next, minta tolong ya, mengawali dari presentasi saya. Tolong gambarnya bisa diklik Mas, gambarnya di sebelumnya kembali dulu, maaf ya. Ya. Saya banyak menampilkan gambar ataupun video dalam rangka memberikan gambaran nyata seperti apa ketika di sana. Kami di Orman ya, jadi
sektor 6 itu ada sektor, dan kesehatan, tapi dari semua unsur ada di semua unsur ada. Mas kita inspirasi dari Mas waktu itu menanyakan mana diceritakan ada perang tabung pada saat cuaca yang kering, keadaan padat dan lokasi dan menggambarkan ini bahwa tugas haji itu adalah tugas yang cukup berat. Di manakah saya? Andaikan saya ditanya, di manakah saya? Saya ikut hadir di situ. Tolong ditampilkan. Ya, saya ikut hadir di situ menjadi bagian dari petugas haji. Lanjut. Sebelumnya dalam surat An-Nisa 72 saya bacakan kira-kira maknanya ya, bahwa sungguh di antara kalian ada yang mungkin menghindar ataupun sembunyi, tidak mengikuti suatu perang ataupun suatu jihad. Dan ketika kita mendapat musibah, di antara mereka mengatakan Allah memilih saya untuk tidak hadir bersama mereka, merasa lebih mulia tidak hadir bersama mereka. Dalam surat An-Nisa, dalam surat At-Taubah kita diperintahkan pergilah untuk berjuang ataupun berperang baik dalam keadaan ringan maupun berat, dan berjihadlah atau dengan jiwa dan raga. Yang demikian adalah lebih baik, dan yang demikian lebih baik bagi Anda yang mengetahuinya, bagi kita yang mengetahuinya. Dilanjutkan. Dua surat itu menginspirasi saya. Saya nggak mau menjadi bagian orang yang merasa nyaman dan tidak merasa siap ketika sewaktu-waktu kita dipanggil untuk pergi jauh apapun itu. Di antaranya adalah sebagai petugas haji. Karena petugas haji sangat mulia dan tentu sangat berat, dan tidak semua kalau di kita yang hadir punya keinginan kuat. Tidak semua, ada yang merasa ngapain harus repot-repot. Lebih nyaman di sini. Anda tahu musim lalu di sana itu suhunya sangat tinggi. Dan itu sesuatu yang paling saya takutkan, saya hindari. Tapi justru saya memberanikan diri untuk pergi ke sana. Lanjut. Ya, gambarnya tolong diklik. Realita kuota tahun haji kemarin itu ada 203 sekian jamaah, totalnya 210.000. Kemudian 414. Ada akhir-akhir petugasan, ada petugas tambahan 400, dan ada kuota jamaah tambahan 8.000. Itu setelah kita sudah berangkat pada tambahan itu. Jamaah lansia istimewanya adalah sampai 30%. Itu jamaah lansia untuk 6.000 sekian. Oleh karena itu tagarnya untuk tidak haji ramah lansia. Dan saya katakan tadi itu sangat ekstrim, 2 derajat. Dan dengan suhu Arafah itu merupakan satu suhu yang terpanas dan siang yang terpanjang. Jadi dengan bayangkan tahun lalu seperti itu. Dan kita ini sudah dilakukan ketika masih di tanah air ya. Yang pelatihan ini pelatihan terakhir di Asrama Haji Jakarta. Kita sudah disinergikan bahwa nanti di sana tidak hanya kita dari petugas kesehatan, ada dari Karom, Karu, TPHD, TKHK, dan rekrutmen itu tidak hanya dari Kemenkes. Jadi jenengan pun bisa rekrutmen masuk lewat Kementerian Agama. Jadi tidak harus dari Kemenkes, saya informasikan bisa masuk
walaupun kita petugas kesehatan ya, Kementerian Agama pun merekrut dari petugas kesehatan sebagai PKP 3JH, sebagai yang lansia, sebagai layanan gizi dan sebagainya. Jadi nanti ketika itu sudah dibuka, silakan, tidak harus jenengan fokus di Kementerian Kesehatan aja, silakan masuk lewat Kemenak juga bisa jadi akses. Kalau tidak salah namanya apa ya, aplikasi pusaka atau pusaka ya. Kita minta tolong diklik gambarnya, diklik lagi gambarnya, diklik lagi, satu lagi, klik lagi di gambarnya aja, ya, diklik lagi, maaf, klik lagi, tidak bisa ya, atau pakai laptop saya ya, oke, bisa. Jadi adalah tugas negara ya, ini adalah tugas negara, kita membawa nama harum bangsa, tugas yang cukup berat. Lanjut, slide berikutnya. Update data terakhir sampai laporan haji ditutup, kematian yang wafat 775. Tapi pada sisi sini jangan lihat bahwa ketika sudah terakhir ditutup, masih ada 77 orang yang masih dirawat di rumah sakit Arab Saudi, dan terakhir dilaporkan 50 orang meninggal, jadi total yang wafat 825 jamaah. Jadi dibayangkan dari tahun ke tahun kemarin itu sangat tinggi kematiannya. Dilanjutkan. Slide. Bagaimana tahun 2024 1445? Kuota haji sama, informasi menjadi tambahan, dan yang bagi kita yang menjadi perhatian, jumlah petugas dikurangi sampai 50%. Nah, ini kita masih nunggu apakah memang seperti itu ataukah mungkin ada tambahan lain. Dengan pemberangkatan haji mulai 13 Mei. Jadi jauh sebelum itu nantinya mestinya ada persiapan. Kita fokus pada istitoah. Istitoah jamaah haji itu menjadi perhatian yang mestinya betul-betul kita taati, sehingga jamaah haji ketika di sana betul-betul dalam kondisi prima. Jadi wacananya pada tahun ini hanya mereka yang memenuhi atau yang istitoah yang bisa melunasi administrasi untuk pemberangkatan jamaah haji. Dilanjutkan. Kalau kita bicara istitoah, mestinya kita bicara sejak awal namanya preventif di public health. Jadi apa itu primordial prevention? Ketika siapa aja yang mendaftar jamaah haji, calon jamaah haji, pada dasarnya semua orang Indonesia, semua Muslim pasti ingin haji. Jadi itulah yang primordial prevention, kita perlu lebih awal menilai faktor-faktor resiko. Kemudian primary prevention, siapa yang punya faktor resiko yang jelas untuk berikutnya kita khawatirkan menjadi suatu penyakit. Secondary prevention, kalau kita sudah tahu seorang penyakit misalnya punya sakit hipertensi, apa yang kita upayakan supaya jangan sampai terjadi pemberatan. Tertiary prevention, supaya lebih siap untuk menghadapi kondisi sana. Artinya kita edukasi sepenuhnya bahwa seperti obat-obatan harus dibawa, kontrol rutin dan sebagainya ketika masih di tanah air kita lakukan. Berikutnya. Dilanjutkan. Ya. Mitigasi. Kalau kita sudah sampai di sana, kita perlu mitigasi jamaah kita. Mulai umurnya, karena berbagai faktor internal, faktor eksternal itu akan mempengaruhi kondisi saat jamaah haji di sana. Umur, kelelahan, dehidrasi, head cramp, dan sebagainya, demensia, gagal ginjal, jamaah hilang, jamaah wafat, atau faktor-faktor eksternal, cuaca, suhu, kemacetan, antrian naik bis, jarak hotel, itu menjadi bagian-bagian yang menjadi perhatian yang perlu kita waspadai. Lanjutkan. Stresor jamaah haji. Tahun kemarin, Mas Indri mengalami sendiri ya, jamaah kita begitu banyak yang stres. Turun dari pesawat, selamat di pesawat. Turun pesawat, naik bis, berjalan ke hotel, sampai hotel. Itu sudah
sangat riuh, banyak yang stres, lupa segalanya, lupa di mana dia, ada yang mengatakan sedang di sawah dan sebagainya. Begitu hebohnya, sangat heboh. Bahkan di tempat saya, ya saya saking kewalahannya ya karena semalaman nungguin orang yang itu tadi masih bingung, belum tahu kalau dia sudah sampai Mekah. Itu sampai kehabisan kata-kata, saya harus gimana lagi nih menasehati semua apapun yang bisa diambrokkan, diambroke meja apa itu diobrol. Dan dia merasa sedang di sawah, katanya sedang di sawah, cerita tentang kondisi sawahnya itu. Nah, sampai kehabisan kata-kata kita bagaimana mengingatkan kembali bahwa sudah di Mekah. Jadi kondisi stresor ini banyak faktor penyebab ya karena jauh di arah perjalanan, pisah keluarga, pisah pesawat dengan anaknya dan sebagainya. Lanjut. Promotif dan preventif ini brosur-brosur seperti ini banyak kita share ketika di sana. Namun alangkah lebih baiknya mulai awal-awal sekarang silakan monggo di-share ke siapapun, disampaikan supaya lebih tersampaikan ke jamaah kita. Dilanjutkan. Tentang TKHK, tentang PPIH bidang kesehatan, kita punya kantor kesehatan haji Indonesia di Mekah, yang sini yang tinggi ya, itu KKHI kita, jadi klinik semacam rumah sakit, tapi adalah klinik. Kita sejauh ini tidak punya rumah sakit yang mengelola sebagai rumah sakit, tapi klinik dengan fasilitas yang ya cukup lengkap. Hampir kecuali alat-alat penunjang yang canggih tidak ada. Yang sebelah kirinya ini gambar klinik kesehatan haji yang ada di Madinah. Siapa yang di situ? Yang di situ komplit, semua dokter ada, semua perawat dengan keahliannya ada, perawat jiwa juga ada, perawat ICU, ICCU ada, gizi, promosi kesehatan, promkes dan sebagainya ada. Semua ada di situ. Jumlahnya berapa ini? Banyak ya. Dokter umum ada 6, spesialis ada berapa itu? Ada perawat IGD, perawat ICU, perawat inap, perawat gigi juga ada. Yang tidak ada hanya bidan kayaknya ya Mas Indri, bidan tidak ada. Yang lain semua punya peluang untuk bisa hadir ke sana. Di sini kami sebagai IMT dilanjutkan Mas. Jadi IMT satu Mekah itu ada 11 sektor ya seperti saya sampaikan. Saya di sektor 6. Di sektor 6. Maaf. Dilanjutkan buka ya. Ya, saya di sektor 6. Jadi IMT itu ada satu masing-masing ya, ada satu dokter spesialis bisa jantung, bisa dalam, bisa saraf ataupun yang lain, ataupun dokter bedah dan sebagainya. Kemudian ada satu dokter umum, ada 3 orang perawat, ada 2 orang TPK. TPK ini penerjemah. Penerjemah ada 2 orang itu dari mereka umumnya mahasiswa kita yang ada di sana di Timur Tengah. Ada 2 dan 2 sopir ambulan. Itu satu tim IMT itu ada berapa? 5, 7, 9 orang. Tapi kan seperti sopir itu bershift ya. Dan kemarin sangat kredit sekali, hampir ya shiftnya 24 jam. Kemudian dari MT ini itu punya namanya klinik sektor. Jadi ada beberapa hotel menjadi satu itu klinik sektor. Ada klinik sektornya. Kita memberikan layanan terutama di klinik sektor. Berapa jumlah jamaahnya? Kira-kira 20.000 dari beberapa hotel itu 20.000. Itu tanggung jawab satu IMT karena totalnya kan kita berapa? 200.000 ya. Jadi memang 11 sektor.
Dan di masing-masing hotel sendiri itu ada klinik, masing-masing hotel namanya klinik satelit. Kalau masing-masing hotel, siapa yang ada di situ adalah TKHK yang ada di situ, dari berbagai kloter yang ada di situ membuat satu pos satelit, klinik satelit, pos pelayanan satelit. Ya, dilanjutkan. Ini tahun 2023, enggak tahu nanti tahun 2024 bagaimana, karena dengan segala kekurangannya, ya kelebihannya adalah konsepnya, bahwa dalam satu hotel itu ada pos kesehatan satelit. Di situ adalah layanan terpusat dari kloter, gabungan beberapa TKHK, beberapa kloter di hotel tersebut. Yang diutamakan adalah layanan, tentunya layanan triase. Untuk berikutnya akan diberikan layanan lebih lanjut. Tugas di fungsinya screening jamaah sakit, menjaring jamaah sakit setelah ibadah terutama, jadi nyegati di bawah ketika jamaah baru pulang dari masjid misalnya, sudah di awal itu sudah dicegati kondisinya gimana. Kalau ada masalah segera ditindaklanjuti di masing-masing hotel. Ya, lanjut. Coba masing-masing diklik, masing-masing gambar diklik. Ya, yang tengah juga. Ya. Ya. Bisa sebelumnya. Ya. Ini suasana ya yang sisi sini adalah di klinik sektor tempat saya. Ini begitu hiruk pikuknya ya. Begitu pasien keluar masuk karena tadi itu dari 20 ribuan, sekitar 20 ribuan jamaah, berapa yang sakit itu kita hampir ya, kalau saya lebih senang ketika dulu saya masih di sini di Sudono, saya dulu pernah di Sudono, itu daripada repot-repot ganti baju, soalnya pakai baju terus nggak pulang-pulang ya di situ. Saya tidur di situ, paling ke kamar cuma ganti baju balik lagi tidur di situ. Jadi karena begitu hiruk pikuknya. Ini merujuk pasien. Merujuk pasien itu jangan bayangkan dengan ambulan yang nyaman. Kadang harus kreativitas dari TKHK. Ketika ambulan masih terjebak macet, ketika masih dipakai yang lain, bisa menggunakan kendaraan yang ada di sana, misalnya taksi. Jadi pos kesehatan satelit itu tadi yang ada di masing-masing hotel itu akan menilai pasien apakah hijau, apakah kuning, ataukah merah. Ketika merah, jelas berkoordinasi dengan IMT untuk cukup dilayani di IMT ataupun harus dirujuk ke KKHI ataupun ke Rumah Sakit Arab Saudi. Ya, dilanjut. Lanjut. Sebelumnya, ini gambarannya ya, medan pertempuran perjuangan kita di Mekah. Ini yang tengah itu adalah Mekah ya, Masjidil Haram yang tengah. Itu ada yang warna-warni kota-kota itu masing-masing tadi ada sektor ya. Jadi ada 11 sektor yang mengelilingi. Ada sektor 1, 2, 3 sampai 11 sektor di hotel-hotel yang ada di sekitarnya. Saya di yang biru tengah di sektor 6 itu. Jadi sekitar mungkin 3 kiloan lah dari Masjidil Haram, 3 kilo. Dengan membawai tadi, kalau tempat saya itu ada 9 hotel. Jangan bayangkan hotelnya seperti Aston ya. Itu tinggi-tinggi hotelnya. Tinggi-tinggi. Ada 9 hotel. Bayangkan kayak apa lelahnya kita harus wirawiri ke sana, lari sana. Dipanggil kotblu sana, kotblu sini, kotblu sana. Hampir ya tadi kita harus sehat. Harus betul-betul sehat. Kalau enggak, ya ambruk sendiri di sana ya. Jadi harus nanti ketika itu harus disiapkan. Kita harus menyiapkan diri supaya kondisi kita betul-betul fit. Jadi ini penempatan jamaah haji di sekitar Masjidil Haram. Ya, dilanjutkan.
Seperti apa sih kira-kira jaraknya dari Mekah, kemudian ke Arafah ya, yang ujung sini, kemudian ke Musdalifah, ke Mina, nanti kembali lagi ke Mekah. Prosesnya seperti ini. Mekah ke Arafah sekitar 21,9 atau 22 kilo, kemudian 8 kilo, 7 kilo, Mina Mekah 7 kilo. Prestasi saya waktu di sana, saya pernah jalan dari Mekah ke Mina, dari Mina ditelepon kondisi jamaah memburuk, saya pulang lagi karena kebanyakan tim itu semua masih di Mina semua tim. Hanya sebagian yang sudah mengawali pulang ke hotel. Saya jalan kaki lagi pulang. Berapa kilo? 15 kilo. Tidak ada kendaraan yang jalan, semua jalan macet. Jadi kita tidak bisa. Mau Gojek yang tidak ada. Jadi jalan betul jualan dengan kecepatan tinggi ya, bukan 15 kilo santai-santai enggak. Jadi bisa dibayangkan. Dan suhunya panasnya luar biasa. Namun saya membuktikan sendiri ya, bahwa suhu yang panas di atas 42, 43, 44, pernah 47. Jadi HP, alat komunikasi kita, Bravo, itu sampai macet, nggak bisa dipakai. Saking panas ya. Itu, jadi kalau kita merasa ayem, ya enggak masalah, tenang-tenang aja. Pernah saya buktikan gitu ya. Ketika selain di pos tadi 11, kita ada namanya pos Seksus. Seksus itu pos yang letaknya di terminal di sekitar Masjidil Haram. Itu posnya menggunakan kontainer. Jadi jangan dibayangkan posnya gedung yang nyaman, itu bukan, dari kontainer. Dan listriknya mati waktu itu ya. Jadi bayangkan kontainer listrik mati, suhunya berapa? Suhu di luarnya aja 42, 43. Di dalam kontainer kayak apa? Itu pernah mati. Tapi saya enggak keringetan, enggak sambat. Enggak sambat sama sekali. Baru setelah listrik nyala, ada yang komen, "Dokter Towo tadi kok enak-enak aja, enggak gini." Loh, iya ya. Itu karena saya udah dari sini, saya udah niat, pokoknya apapun di sana hadapi aja. Enggak ada istilah ngeluh itu. Artinya kita bisa melewati dengan baik-baik aja. Lanjut. Dilanjutkan slide berikutnya. Ya, kegiatan kita dibagi dalam 3 fase pra-armusna sebelum Arafah, Musdalifah, Mina, ketika puncak haji dan setelah puncak haji. Apa yang kita siapkan pada dasarnya, yang pertama kita nyiapkan ketika kita datang ke sana, kita datang lebih awal sebelum jamaah haji datang, kita sudah ke sana. Untuk yang IMT sudah menyiapkan masing-masing hotel, kita siapkan mana sebagai pos satelitnya. Kemudian dari hotel-hotel itu kita mau pakai mana yang sebagai klinik sektor. Klinik sektor kita siapkan semuanya. Di samping kita komunikasi dengan petugas haji yang lain dari Kemenak dan sebagainya untuk mengkondisikan, untuk menyambut kedatangan pertama. Kita ketika jamaah sudah datang, kita melaksanakan namanya deteksi dini. Ketika mau terbang, biasanya di TKHK itu sudah melaporkan, dari Surabaya itu sudah melaporkan jamaah kloter sekian, yang resiko tinggi sekian-sekian, yang pakai kursi roda sekian-sekian, yang perlu oksigen dan sekian-sekian. Kita di sana kita siapkan. Itu bagian dari tugas kita, menyiapkan ketika sampai apakah perlu ada yang langsung dirujuk atau bagaimana, kita siapkan. Kemudian ketika Armusna, ini merupakan puncaknya haji ya. Semua terfokus di Arafah, di Musdalifah, dilanjutkan di Mina yang kemarin cukup berat di Musdalifah ya. Tapi di sana yang namanya tim kesehatan itu tidak hanya IMT itu hanya yang di emergency medical team, ada tim kesehatan bandara ya. Baik bandara Jeddah ataupun bandara Madinah itu ada timnya sendiri. Di samping itu selain IMT yang saya sebutkan adalah yang Mekah, ada sendiri yang Madinah. Tapi kalau di Madinah hanya 5 pos. Kalau di Mekah ada 11 ya, di Madinah ada 5.
Itu. Jadi waktu puncak pelaksanaan haji, kita di penempatan diatur lagi. Seperti yang tim bandara Madinah, Bandara Jeddah itu membackup yang di Musdalifah. Kemudian yang MT Mekah, begitu Arafah sudah melewati tengah hari. Jadi sebagai petugas dalam melaksanakan hajinya, apakah bisa melaksanakan haji? Bisa, diatur, yang penting memenuhi rukun-rukunnya. Kalau yang ibadah yang full ibadah jelas tidak mungkin. Kita hanya yang rukun-rukunnya, rukun haji aja. Jadi seperti saya ya, ketika di Arafah, hari pertama Arafah ya, kita datang udah malam. Kita datang paling awal sebelum ada jamaah. Belum ada jamaah, kita sudah datang duluan di Arafah. Kita menyiapkan semuanya, kita siapkan, pos-pos kita siapkan. Baru kemudian setelah tengah hari, jamaah mulai datang. Kita langsung action apapun kita kerjakan. Dari ya jam-jam 9, jam 10 sudah mulai datang. Kita datang udah malam sudah datang. Begitu lewat tengah hari, sebagian kita itu sudah meninggalkan Arafah untuk MT menuju ke Mina. Tidak ke Musdalifah, lewat aja Musdalifah. Yang ke Musdalifah, yang jaga di Musdalifah, yang tim dari bandara. Kita langsung ke Mina, menyiapkan Mina lagi. Pos-pos Mina kita siapkan. Karena siap menyambut nanti kedatangan jamaah yang ke tenda-tenda Mina. Tenda-tenda Mina terutama adalah oleh tim KKHI. Tim KKHI tadi yang di klinik KKHI. Yang tugasnya di klinik KKHI, dia lebih nanti pertanyaannya lebih fokus di tenda-tenda Mina. KKHI Mekah, KKHI Madinah di tenda-tenda Mina. Kalau tim saya langsung menyebar sepanjang jalur Jamarot, lempar jumroh. Jadi kita tengah malam, saat tengah malam ya, kita adalah yang pertama melakukan lempar jumroh sebelum yang lain. Begitu lempar jumroh sudah kita lakukan, baju ikhram ya. Kita ketika di Arafah kan pakai baju ikhram ya, melayani pasien dengan hiruk pikuknya. Bayangkan pakai baju ikhram melayani dengan berbagai macam hiruk pikuknya. TKHK pun demikian, semua kan pakai baju ihram di sana. Dengan begitu, suhu yang panas, begitu buahnya keluar macam-macam. Nah, setelah lewat jam tengah siang itu ya, kita yang MT langsung diberangkatkan ke Mina, ke jalur Jamarot, karena kita memang posnya akan di sana. Begitu tengah malam kita lempar jumroh dulu, habis lempar jumroh, lepas baju ihram, langsung baju kerja. Baju kerja yang tadi dipakai depan itu adalah baju kebanggaan yang cuci kering pakai. Jadi kalau sudah ditugaskan ke sana, tidak usah bawa baju macam-macam. Saran saya, cukup baju dinas 2, kaos dalam boleh banyak ya. Hampir tidak pernah pakai baju yang lain. Saya hanya itu, lepas jemur kering pakai setrika, jarang setrika, tidak sempat. Itu terus. Iya, baju saya yang saya bawa kaos sampai pulang lagi utuh. Saya bawa baju batik utuh belum saya pakai. Iya, sama sekali nggak kesentuh karena tidak sempat itu. Jadi kalau ke sana daripada nanti over bagasi ketika pulang, tidak usah bawa macam-macam. Itu saran saya seperti itu. Lanjut. Jadi ketika pasca Armusna kita kembali, jamaah sudah pada kembali lagi ke hotel masing-masing, kita melaksanakan tugas seperti waktu pra Armusna. Dilanjut, diklik masing-masing, di gambarnya langsung bisa, tidak bisa ya semua. Suaranya tidak keluar mas. Yang pertama diklik juga. Ya. Ini menggambarkan yang pertama ini adalah kegiatan kita ketika jamaah haji, rombongan jamaah haji datang ya dari bandara sampai ke hotel. Begitu turun, sebelum turun pun kita sudah masuk naik bis, kita melihat kondisi jamaah sesuai manifest yang dari TKHK dari masing-masing kloter seperti apa. Kita lihat jamaah mana yang sampai ke
ke hotel segera butuh pertolongan. Kita siapkan, kita ada pos pelayanan di masing-masing hotel. Kalau perlu pertolongan kita bawa ke sana, digendong dan sebagainya. Kalau perlu dirujuk, kita rujuk. Dan ini yang tengah ini adalah layanan kegiatan rutin kita selama baik pra-armusna ya, pasca-armusna. Kegiatan rutin kita hari-hariannya gitu, meriksa pasien, merujuk pasien, mengkoordinasikan dengan rumah sakit Arab Saudi dan ke KKHI. Dan itu tidak mudah, tidak semua kita telepon silakan diantar. Rumah sakit hampir penuh, pasca armusna itu penuh, sudah sangat sulit kita merujuk pasien. Sangat, waktu itu kondisi sangat berat. Yang gambar yang terakhir coba Mas, yang TikTok ini. Nah, ini tim saya ya. Ini kejadiannya sekitar jam 3 malam. Ini tim saya, itu saya ya. Kita dikabari ada perbu, langsung lari ya. Dan yang namanya hotel di sana, enggak semuanya hotel itu standar ya. Jadi kita kesulitan ketika kita membawa berangkar ke atas. Jadi berangkar hanya nunggu di lantai, bukan lantai dasar, atasnya lantai dasar. Jadi liftnya itu bukan lift gede yang bisa menjangkau atas, yang lift gede itu cuma aksesnya tertentu. Jadi itu jadi keterbatasan kita. Yang terakhir ini, yang TikTok ini, saya nggak sadar kita hari berikutnya itu saya semacam komplain dari atasan kita. Kenapa masuk TikTok? Kenapa di TikTokan seperti itu? Kita malah nggak tahu yang mana. Ternyata sudah viral, kita teman-teman ada yang akses juga ya. Jadi ada keluarga pasti nyonting kita. Kita nggak tahu sama sekali. Ada yang itu ya, cuma untungnya ya komen yang positif itu ya. Kita sama sekali nggak tahu kalau sampai di, dan itu kegiatan kita hampir ya hanya pindah kamar, pindah hotel, sana sini gitu. Bayangin aja kematian sebegitu tingginya. Kalau masih pra-armusna sebelum puncak haji, kita sangat strict. Jangan sampai ada jamaah kita tidak tertolong di hotel. Jadi cepat-cepatan ketika ada sesuatu langsung cepat kita lani rujuk rumah sakit. Waktu setelah armusna hampir nggak bisa. Karena begitu hektiknya masing-masing hotel kejadian dan rumah sakit penuh. Bahkan waktu armusna yang hari terakhir yang saya jalan itu ya, saya begitu sampai klinik saya ada jamaah haji yang ceritanya meninggal di bis dan sudah diistirahatkan di klinik saya nungguin. Belum ada siapa-siapa, saya nungguin. Begitu saya nungguin datang lagi satu, meninggal di bis juga. Ada 2. Dan rombongannya tahlilan di situ. Jadi klinik saya jadi tempat tahlilan waktu itu. Karena ada jamaah yang itu yang meninggal di bis, ya memang kondisinya berat. Kita tidak menyalahkan siapa ya, karena itu mungkin memang tujuannya untuk meninggal di sana ya. Jadi ketika meninggal pun ya enggak ada sesuatu yang ya, semuanya prosesi sudah diurusi oleh dari Arab Saudi untuk diprosesi pemakaman dan sebagainya. Lanjutkan slide berikutnya. Nah ini saya ulang lagi, ini adalah ketika penempatan di Arafah, di padang Arafah itu ya, kita dibagi dalam 6 pos kesehatan. Baik dari Mekah, dari Madinah, itu dicampur jadi satu, dibuat 6 pos ini. Masing-masing membawai beberapa banyak tenda. Kita, ini tenda-tendanya Indonesia ya, kita beberapa maktab, ada posnya 6 pos. Dilanjutkan. Ketika di Arafah, alur rujukannya seperti ini. Idealnya, tapi yang di sana kejadian ya siapapun yang bisa melaksanakan lebih dahulu. Karena berebut waktu, berbagi
ambulan dan sebagainya, ambulan terbatas, kejadian cukup banyak. Jadi akhirnya kita siapa yang lebih cepat kita melaksanakan rujukan dan evakuasi. Ya, dilanjutkan. Ini kalau di Musdalifah yang oleh tim bandara. Dari tim bandara ini menempati beberapa pos Musdalifah. Dan ada beberapa selain dari Indonesia, dari semua negara ada, ya enggak semua negara mungkin ya, yang jelas dari Arab Saudi ada, enggak semua negara punya pos kesehatan. Ya, dilanjutkan. Lanjut. Ya, ini di jalur lempar jumroh ya. Bisa diklik gambarnya. Di jalur lempar jumroh yang gambar yang ujung gambar ya, diklik aja atasnya gambarnya aja. Ya, diklik aja. Ini bisa jenengan bayangkan, ini adalah sebuah pos kesehatan kita di posko 1. Ini hiruk pikuknya seperti ini. Karena begitu banyak yang kelelahan dan tidak hanya jamaah Indonesia. Ya tahunya dari jamaah manapun itu pos ya sudah di situ, ngelimpruk di situ enggak. Ya kita hampir pasti ya melakukan pertolongan ya. Jadi apapun yang bisa kita lakukan di sana. Jadi polanya seperti ini, di lempar jumroh itu kan ada berapa? 3 lantai ya Pak Edi? 3 lantai atau 4 lantai ya? 4, ada 4 lantai ya, untuk lempar jumroh ada 4 lantai, masing-masing lantai kita buat pos. Dan konsepnya kita, karena di situ kan orang hilir mudik, kita menolongnya sambil jalan, tidak mandek di pos. Ya ada posnya, cuma kita sambil jalan. Dapat orang perlu ditolong sambil jalan lagi, terus muter terus itu. Dan yang lebih, kalau di pos 1, kita lebih banyak melayani di pos langsung itu, tapi pos lain sambil jalan muter. Ya, dilanjut. Gambarnya juga diklik tolong. Ya. Kurang 10 menit. Ya, oke. Ini sama ya, dengan suasana yang sangat panas. Ini menuju ke lantai dasar. Karena kita berbagi shift ya, dan berbagi shift itu tidak harus persis ketika kita dihubungi komandan kita segera ke lapangan. Ya kita segera kembali, tidak nunggu belum jam saya itu. Lanjutkan. Berikutnya kita muter antar pos, ya, lanjutkan. Gambarnya diklik. Ini di lantai bawah, paling bawah. Jadi jutaan manusia, mungkin 2 jutaan lebih, saling melaksanakan rukun-rukun haji. Dan kita sesuai pos kita terus sambil menolong, sambil jalan ada kejadian di mana kita lakukan pertolongan, kalau perlu evakuasi, bekerjasama dengan Laskar, dengan tim kesehatan dari Arab Saudi dan sebagainya. Lanjut. Ya, lanjutkan. Ya, triase, lanjutkan. Ini suasana, ini saya ambil dari gambar tahun sebelumnya ya. Jadi triase kita mesti survei primer, survei sekunder. Primer itu bagaimana kita melihat kondisi pasien saat itu, emergensinya apa, vital sign-nya gimana. Lanjut. Kita nilai apakah bagaimana tanda vital, bagaimana tindakan yang perlu diperlukan, harapan hidup, prioritas penanganan definitif dan sebagainya. Dilanjutkan. Untuk menilai mana yang emergensi, yang urgent, yang non-urgent. Kita triase tidak hanya IMT, emergensi, semuanya tim kesehatan haji harus memahami ini. Lanjut. Dan fasilitas sangat terbatas, jadi apapun yang ada, apakah ada tiang infus, enggak ada, cantelkan dimanapun. Kalau perlu di lengan kita, di baju kita untuk gantung infus ya. Ya. Diklik gambarnya, tolong diklik. Ini hanya satu contoh kasus emergensi sebelumnya gambarnya yang diklik, gambarnya aja, atasnya aja gambar. Nah, ini contoh yang mungkin kejadiannya banyak di sana adalah yang namanya heat stroke. Karena paparan suhu yang sangat tinggi, tubuh belum bisa menyesuaikan sehingga respon tubuhnya yang bisa
mungkin demam, kulit kering, keringat berlebihan, sangat haus, takikardi, takipnyu, bahkan bisa sampai koma. Nah, ini tindakan harus segera. Ini memang kantong jenazah ya, tapi manfaatnya bukan dalam rangka untuk ngangkut jenazah, tapi kantong jenazah itu kita kasih air es. Air es kalau ada yang seperti itu kita masukkan, kita tutup, evaluasi 30 menit seperti apa kondisinya, ataukah perlu dirujuk ataukah segera membaik. Di saat seperti ini saya sendiri ya, padahal di ruang tenda itu ada kipas blower gede, masing-masing tenda ya, tenda ukuran berapa itu, mungkin 4x5 atau 4x6 gitu ya, itu ada kipas blower gede, ada AC gitu, AC gede, kemudian ada kulkas 2, itu saking panasnya kulkasnya saya buka, saya ngadem di depan kulkas, itu saya sendiri seperti itu, karena saking panasnya. Ya lanjut. Tata laksananya tentunya menyesuaikan kondisinya ya, gambarnya diklik. Jadi saya pun, ini saya gambar-gambar ya kanannya itu, ya ini saya ya, kanan kiri saya siapa? Itu sopir saya, sopir ambulan saya. Ini Mas, ini kanan kiri saya sopir ambulan dari Madura yang mukim di sana. Beliau hampir-hampir tiap musim haji jadi sopir ambulan, sudah tahu seluk-beluknya jalan di sana. Jadi kita tetap menyempatkan diri untuk melaksanakan rukun-rukunnya. Ini belakang saya perawat dari Universitas Tadulako. Jadi latar belakang kita dari berbagai suku bangsa ya. Saya sendiri menyoroti mestinya dalam satu tim seperti Jawa Timur kemarin ya, SUB. Itu EMT-nya yang bisa ngomong Jawa cuma saya. Tim saya yang lain orang luar Jawa semua. Jadi ketika ada pasien kan pasien enggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Banyak yang bisanya bahasa Jawa. Akhirnya ya saya yang di depan yang ngomong menanyakan keluhan kondisinya. Mungkin itu satu usulan, mestinya disesuaikan asal jamaah dari mana ya timnya dari situ gitu ya, biar komunikasi bisa lebih dijalin. Ya dilanjutkan. Jangan lupa ini ya, silakan yang kanan yang diklik kanan, yang kanan tolong diklik. Ya. Tugas ya, haji nggak keluar ya. bukan arisan. Suaranya nggak keluar ya. Bukan Masih. giliran. Ada suaranya ini, apa dimatikan suaranya ya. Allah. Ya. Berkat Ya, apa? ini, Doa kita, ikhtiar kita, ya? Ini Doa orang tua kita, suara dari doa orang-orang di sekeliling kita. Dr. Erik ini tadi menyampaikan bagaimana ketika kita menjadi petugas haji ya. Petugas haji itu bukanlah arisan, itu bukan, tapi kita harus menyiapkan diri, memantaskan diri apakah kita itu pantas, Tugas haji apakah kita sudah bukan pantas arisan, untuk berangkat ke sana. bukan giliran. Kita jadi petugas karena apa? Karena panggilan Allah. Berkat apa? Doa kita, ikhtiar kita, ya? Doa orang tua kita, doa orang-orang di sekeliling kita. Tipsnya apa? Bersihkan hati, perbaiki niat. Bisa mulai dari sekarang. Apa niat Anda? Kita apa? Bukan demikian. Kita di sana betul-betul harus siap untuk menjadi pelayan tamu Allah. Itu tidak memandang kamu siapa. Apalagi di MT, ketika di MT itu sudah dilepaskan, tidak ada menyebut dokternya ini perawat, enggak. Kita sama, betul sama. Bahkan dalam penulisan nama di sana enggak ada gelar kita, enggak ada. Yang IMT itu ya. Kalau yang dari TKHK masih melekat namanya. Kalau kita di sana sudah dilepas, enggak ada. Itu karena kita memang harus melayani betul-betul bekerja sama dalam satu tim. Ini semua teman-teman kita. Kalau MT itu cowok-cowok semua. Kalau yang MT ya, MT. Coba selanjutnya, slide berikutnya. Ya, masing-masing diklik. Nah, ini rezekinya temennya Mas Indri ya, ketemu orang kaya di sana, kasih utang. Satu ambulan karena fasilitas terbatas ya, kita harus mengalir ke KHI, bawa pasien ke kliniknya,
pasien rawat jalan dan sebagainya. Ketika butuh transportasi ya satu ambulan ini muat 17 teman-teman kita yang TKHK. Biasanya kita saling kontak, ambulan ke KKHI kapan kita yang ikut, siapa aja yang ikut gitu, karena mobilitas sangat tinggi. Kita pun kadang ngalahi jalan kaki dengan suhu yang panas, namun demikian asal dingin itu ya, nanti kita kalau enggak terasa panas. Jadi itu semangat kita. Pasukan saya TKHK banyak ceweknya ya Mas Indri ya. Jadi yang TKHK itu banyak yang cewek. Ini yang saya kawal, yang cowok saya aja, IMT-nya saya aja. Nah, ini semua cewek-cewek ini semua. Ini saya belakang sendiri pusing saya. Ya. Ini ya dari ini kita ya kanan kiri. Nah ini semua. Ya, oke. Ya, demikian yang perlu saya sampaikan. Saya memberikan gambaran real yang ada di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah untuk Dr. Sutowo SPPD. Tepat 45 menit. Terima kasih Dr. Sutowo. Alhamdulillah sudah berbagi kisah ketika beliau bertugas di Arab Saudi di sektor EMT. Kami buka 2 pertanyaan, dipersilahkan. Karena langsung saja, karena narasumber ada kegiatan lainnya. Dipersilahkan. Yang offline dulu. Di panel saja Mas. Oh, dipanggil. Di panel 2 aja. 2 materi materi kedua langsung. Oke, siap. Mohon maaf.